Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Term adalah suatu bahasa yang digunakan untuk mewakili suatu konsep, ide, atau objek dalam suatu argumen atau pernyataan. Adapun beberapa jenis term, salah satunya yaitu term berdasarkan konotasi. Contohnya itu jika kita melihat seorang wanita kemudian berkata wanita itu cantik, makanya hal itu sebuah realitas yang disebut dengan term abstrak. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Term berdasarkan denotasi pun terbagi menjadi term universal, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yaitu contohnya kemanusiaan. Yang kedua, kolektif, sifat umum yang menunjuk tidak suatu kelompok tertentu dalam satu kesatuan, contohnya mahasiswa Persatuan Universitas Gadjah Mada, yaitu dalam arti mencakup semua mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu tersendiri. Yang ketiga, term berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksud ialah cara berdaya sesuatu. Hal ini merupakan proses penalaran yang pertama-tama ke arah pembukaan konsep atau pengertian suatu lengkap. Contohnya yaitu ada yang tidak terbatas dalam mewujudkan suatu term dan ada yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau argumentasi yang dapat membuat kesimpulan menjadi tidak valid. Adapun contoh logical fallacy yaitu ad hominem. Ad hominem yaitu adalah menyerang karakter atau suatu kepribadian seseorang daripada argumennya. Contohnya, kamu tidak bisa mempercayai pendapatnya karena dia tidak berpendidikan tinggi. Yang kedua, strawman, membuat argumen palsu yang tidak akurat tentang lawan bicara. Contohnya, kamu ingin menghapus sebuah peraturan lalu lintas. Bukankah hal itu jelas-jelas tidak mungkin terjadi? Yang ketiga, false dikotomi, menyajikan pilihan yang tidak terbatas. Contohnya di saat kita harus memilih antara cinta dan karir, mengapa kita harus memilih salah satunya? Bukankah hal itu jelas-jelas bisa kita raih secara kedua-duanya? Adapun cara agar terhindar dari logical fallacy yaitu berpikir kritis, yaitu sebelum berbicara kita harus mengevaluasi argumen secara hati-hati dalam membuat kesimpulan. Yang kedua, pastikan periksa sumbernya terlebih dahulu. Apakah hal ini akurat dan bisa dipercaya? Ketiga, hindari emosi dalam penyampaian argumen. Kita harus menghindari namanya emosi yang berlebihan. Keempat, gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, di mana struktur bahasa tersebut harus jelas dan menghindari kesalahpahaman. Yang kelima, pertimbangkan berbagai sudut pandang. Pertimbangkan berbagai sudut pandang dalam argumen sebelum membuat kesimpulan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.